Perkenalkan, nama saya Kartika Sari, saya dari Prodi Manajemen Angkatan 2018. Di sini saya dari kelompok 1 dan yang berlokasi di KTD Kemharipah. Nah, saya akan mempresentasikan mengenai program kerja individu saya yang berupa edukasi pemilahan sampah dari penempatan sampah organik dan anorganik yang benar. Nah, proker ini akan melakukan edukasi kepada pengurus serta warga setempat mengenai manfaat sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, ekoenzim, dan lain-lain, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai pot bunga atau biasanya hidroponik. Bahkan sampah anorganik sendiri dapat dijual ke bank sampah untuk menambah penghasilan di KTD Kemharipah. Nah, selain itu, dapat menuju visi misi KKN di mana melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kampung sayur, karena melalui itu masyarakat atau pengunjung kampung sayur akan didorong untuk membuang sampah sesuai jenisnya, dan untuk pengembangan kebun sayurnya sendiri melalui sampah anorganik dapat menambah hiasan di KTD Kemharipah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sampah. Nah, kita tahu sampah adalah material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Nah, definisi lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaannya berakhir. Nah, ada beberapa contoh sampah sesuai umur terurainya. Yang pertama ada kaca. Nah, kaca sebenarnya itu termasuk bahan yang mudah untuk terurai atau didaur ulang dengan cara dipanaskan atau dileburkan, nanti bisa kembali ke bentuk semula. Tapi masalahnya kalau dibuang ke laut atau ke TPA, nah sampah kaca ini tidak bisa terurai. Kemudian ada botol plastik atau plastik yang digunakan sebagai kehidupan sehari-hari akan terurai sekitar 10-10.000 tahun. Tapi saat ini ada beberapa kantong plastik yang sudah mudah terurai, yaitu 1-2 tahun. Kemudian ada balut. Nah, apapun jenisnya akan terurai sekitar 500-800 tahun untuk dapat terurainya itu. Kemudian kain. Nah, kain butuh waktu sekitar 1-5 tahun untuk dapat terurai. Terus untuk sisa makanan rata-rata membutuhkan 1-6 bulan. Contohnya seperti kulit pisang. Nah, kulit pisang sendiri itu dapat terurai 1 bulan. Kemudian kulit jeruk itu dapat terurai 6 bulan. Kemudian sampah kertas membutuhkan waktu 2-6 minggu untuk terurai. Tapi sampah ini dapat didaur ulang untuk mengurainya. Kemudian jenis sampah. Nah, jenis sampah ini kita tahu ada 3 ya. Nah, 3 itu ada warna hijau, kuning, dan merah. Nah, warna hijau itu yang berarti tempat sampah untuk benda yang mudah terurai. Contohnya seperti sisa makanan dan benda-benda dari kebun. Nah, contoh benda yang harus dibuang ke tempat sampah yang berwarna hijau ini yaitu rumput, daun, bunga, ranting pohon, tisu, dan sisa makanan seperti sisa sayuran, daging, ikan, dan lain-lain. Nah, untuk yang warna kuning ini berarti tempat sampah untuk benda yang bisa didaur ulang. Nah, contohnya seperti apa sih? Yaitu seperti kertas, kardus, karton bekas, kaleng bekas, bola bekas, botol yang kaca atau plastik, dan kertas aluminium. Kemudian yang ketiga itu warna merah. Warna merah itu tempat untuk sampah yang tidak termasuk di dalam warna hijau dan warna kuning. Nah, contohnya antara lain styrofoam, kemasan bekas, tali, selang, popok, barang pecah belah yang sudah rusak, dan pakaian bekas. Kemudian ada manfaat sampah. Nah, manfaat sampah ini terdiri dari 2 ya, organik dan anorganik. Yang pertama kita mau membahas tentang organik. Nah, sampah organik itu berasal dari sisa makhluk hidup yang bisa terurai alami oleh bakteri tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, namun perlu diberikan suatu bahan kimia dalam proses penguraiannya. Untuk sampah organik ada 2 jenis sampah, yaitu sampah basah dan sampah kering. Sampah basah itu seperti pembusukan buah-buahan, yaitu sayuran. Kemudian untuk sampah kering itu biasanya kertas, kayu, ranting pohon, dan daun kering. Nah, manfaat untuk sampah organik sendiri ini biasanya dapat dijadikan sebagai pupuk dan kompos yang sederhana. Nah, caranya dapat dilakukan seperti membuat lubang untuk pembuangan sampah organik di tanah dan tunggu hingga membusuk. Nah, unsur hara yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Kemudian
dapat dijadikan sebagai ekoenzim, yang merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari produksi fermentasi sisa organik, gula, dan air. Nah, cara ini dapat dimanfaatkan untuk bersih-bersih rumah, sebagai pupuk tanaman, pengusir hama, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini yaitu limbah bekas manusia yang sulit terurai dengan alam atau bahkan tidak bisa terurai langsung oleh alam. Contohnya itu tadi seperti plastik, botol kaleng, kaca, besi, kain, terus barang elektronik. Nah, manfaat sampah anorganik ini dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan atau botol toples itu sebagai hidroponik, kemudian dapat diubah menjadi media tanaman, dijadikan sebagai pot tanaman seperti aquaponik, terus botol dari botol bekas, kemudian dapat didaur ulang atau dijual seperti botol kaca, kaleng besi, limbah plastik besi, limbah plastik bekas itu dapat dijual. Nah, kali ini saya akan memanfaatkan mengenai sampah anorganik. Nah, seperti yang sudah saya bilang, saya akan memanfaatkan sampah anorganik. Nah, di sini saya akan memberi edukasi mengenai bagaimana sih cara membuat hidroponik dengan bahan sampah anorganik. Nah, kita tahu hidroponik. Nah, hidroponik itu suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Nah, manfaat hidroponik yaitu hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi, kemudian lebih terbebas dari hama dan penyakit, kemudian penggunaan air dan pupuk lebih hemat, terus dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan, terus hasil sayuran dan hasil buah memiliki kualitas tinggi, kemudian tersedia segar saat diperlukan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan hidroponik sendiri, untuk kelebihan dapat dilakukan pada ruang atau tempat yang terbatas, terus tanaman tumbuh lebih cepat dan penggunaan pupuk bisa lebih hemat, kemudian produksi tanaman lebih tinggi dibanding dengan menggunakan media tanah biasa, kemudian kualitas tanaman yang dihasilkan lebih bagus dan tidak kotor. Kemudian untuk kekurangannya yaitu kapasitas memegang air media substrat lebih kecil daripada media tanah sehingga akan menyebabkan tanaman cepat layu dan tanaman dapat stres. Nah, kali ini saya akan memberitahu bagaimana sih cara merawat hidroponik. Nah, kebutuhan cahaya matahari dalam perawatan tanaman hidroponik itu sangatlah penting. Nah, tanaman yang kekurangan cahaya matahari akan mengalami beberapa gejala seperti tanaman kurus, jarak antar batang dan daun tanggang, serta warna daun kekuningan. Nah, perawatan pada sistem hidroponik pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan perawatan pada penanaman sistem konvensional seperti pemangkasan, pembersihan gulma, penyemprotan pupuk daun. Kemudian untuk media yang digunakan untuk hidroponik ada arang, ada kerikil, ada gravel, ada arang sekam, ada pasir malam. Kali ini saya menggunakan media arang sebagai hidroponik tanaman kangkung. Nah, terakhir saya akan tampilkan mengenai agenda program kerja edukasi pemilahan sampah organik dan anorganik yang menanggung jawabnya saya sendiri. Nah, pertama ada belanja perlengkapan tong sampah. Nah, penggunaan tong sampah ini akan ditaruh di kebun dan di tempat tertutup KTD. Kemudian ada belanja perlengkapan toples plastik yang akan digunakan sebagai pemanfaatan sampah anorganik. Kemudian ada proses menghubungi toples plastik dan cup, kemudian membuat materi edukasi pemilahan sampah, terus ada cat toples plastik dan tong sampah, kemudian pemberian tali gantung yaitu tali kur, kemudian belanja media hidroponik tadi arang, kemudian ada perapian hiasan pot tanaman,
hidroponik sederhana dan penyediaan tong sampah di KTD Gemaripah. Langkah pertama, siapkan toples bekas yang sudah dipisahkan. Kemudian, lubangi tutup toples sesuai cup gelas. Kali ini menggunakan cup gelas air minum Vit. Oh ya teman-teman, jangan lupa cup gelasnya dilubangi ya, agar akar tanaman terkena air. Nah, kali ini kami juga memanfaatkan botol bekas untuk dijadikan sebagai pot tanaman gantung yang nantinya akan digantung secara vertikal. Setelah toples dilubangi, selanjutnya menghias toples dan tong dengan cat. Tujuan dicatnya tong sampah itu untuk membedakan jenis tong antara anorganik, organik, dan B3. Selanjutnya, kami menghias toples dengan cat agar untuk menghindari tumbuhnya lumut di dalam toples. Selanjutnya, jemur toples di bawah terik matahari. Setelah toples sudah kering dan siap digunakan untuk pot, kita mengisi dengan air mengalir serta cup gelas diberi media arang dan bibit tanaman kangkung, stroberi, dan sirih. Setelah pot tanaman sudah diisi air dan bibit tanaman, selanjutnya kita membuat gantungan untuk pot tanaman yang akan ditaruh di ruang hidroponik. Pot dari pemanfaatan sampah anorganik siap dijadikan hiasan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat hidroponik yang sederhana. Nah, jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri mengenai hidroponik yang sudah saya jelaskan. Dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa.